Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas mengenai lintasan dan sirkuit Euler ya. Bisa dibaca ya. Definisi lintasan Euler itu adalah lintasan. Lintasan itu apa sih? Jalur ya. Jalur yang melalui masing-masing sisi ya. Sisi di dalam graf tepat satu kali. Itu dinamakan lintasan Euler. Nah, kalau sirkuit Euler dia lintasan atau jalur yang melalui masing-masing sisi tepat satu kali, tetapi kembali ke titik asal gitu, ke titik semula ya gitu. Kayak misalnya gini, jadi graf yang mempunyai lintasan Euler disebut dengan graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan graf semi Euler, dan graf yang mempunyai sirkuit Euler dinamakan graf Euler. Nih, di contoh ini lintasan Euler. Lintasan Euler itu pokoknya jalur yang melewati sisi-sisi pada graf tepat satu kali. Masing-masing sisi tepat satu kali. Jadi untuk contoh yang ini lintasan Eulernya, jadi misalnya kita mau berangkat dari 3 ya. Nih 3. Ini sisinya ada berapa sih? Kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masing-masing sisi, kelima sisi ini harus dilewati gitu. Dilewatinya tepat satu kali. Jadi dari 3 nih, kita berangkat dari 3 ya. 3. Nah, ini sisi yang pertama kan? Sisi yang pertama nih ke sini. 3, 1, 2. Ini sisi yang kedua. 3, 4, 1. Nih, kelewatin semua kan sisinya. Tadi 3, 1, 2, 3, 4, 1. Nah, ini dinamakan tadi lintasan Euler. Nah, berarti ini adalah graf semi Euler. Berarti ini adalah graf semi Euler. Nah, sekarang yang kedua, misalkan yang ini ya, masing-masing sisinya harus kelewatin. Kalau misalkan ada satu sisi yang tidak terlewat, ya berarti dia tidak memiliki lintasan Euler artinya ya, karena sisinya harus kelewat semua. Nih, misalkan dari 1 kedua, keempat, keenam, kedua, lagi ketiga, gini ya, kesini, kesini, kesini. Oh, kelewat semua ya tadi. Berarti 1, 2, 4 tadi, 6, kedua lagi, ini simpulnya ya, kedua, ketiga, ke 1, terus ke 1 tadi, ke 5, ke 3, ke 6, ke 5 ya. Nah, ini adalah lintasan Euler juga. Nah, kalau misalkan kelewatinya masing-masing sisi kelewat satu kali dan kembali lagi ke titik asal berangkat, berarti itu namanya sirkuit Euler. Misalkan yang ini ya. Nih, misalnya yang ini 1, 2, 3, keempat, 7, 3,
5, 7, 6, 5, 2, 6, 1. Balik lagi ke sini kan. Tadi jalurnya gimana? Tadi 1 ke 2 kan, 1 terus kedua, ketiga, keempat, ketujuh, tadi ketiga lagi ya, ketiga, kelima, ketujuh, keenam tadi ya, 7, 6, 5, 2, 6, 1. Nah, kelewatin semua sisinya, balik lagi kan, satu ke satu lagi. Nah, ini disebut sirkuit Euler. Kesimpul yang awal gitu ya. Nah, ini disebut sirkuit Euler. Jadi bisa ya bedain lintasan Euler sama sirkuit Euler. Nah, berarti ini graf yang ketiga ini adalah graf Euler gitu ya. Nah, di sini ya sirkuit Euler ternyata yang D itu bisa semua sisinya terlewati dan simpulnya kembali lagi ya, A ke A. Berarti ini sirkuit Euler. Nah, E dan F ternyata katanya nggak punya lintasan maupun sirkuit Euler. Ya kita coba aja misalkan ini ya, 1 ke 2 ke 3, 2 ke 5 ke 3. Wah, susah nih buat kelewatin semua. Berarti kalau ya tidak memungkinkan, atau misalkan silahkan dicoba-coba ya, ini ke sini, misalkan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ini nggak ke salah satu dari ini nggak kelewatin ya sisinya ya gitu. Nah, ya silahkan aja dicoba-coba nih, semua sisinya bisa kelewatin nggak. Ini sisi ya kalau sirkuit Euler nanti, karena kalau Hamilton yang selanjutnya nanti simpul nih yang ngelewat. Ini misalnya ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Balik lagi ini 2 kali kelewatin ya. Nah, gitulah. Jadi kalau tidak punya lintasan maupun sirkuit Euler, artinya kelewatin 2 kali, atau yang memaksa ngelewat 2 kali, atau tidak kelewatan sama sekali, ya berarti dia tidak mempunyai lintasan atau sirkuit Euler gitu ya. Jadinya yang tadi itu ini dia graf semi Euler karena dia mempunyai lintasan Euler. Ini dia lintasannya tertutup gitu ya. Balik lagi ke sini, ini adalah graf Euler, ini graf Euler juga. Nah, ini bukan graf semi Euler atau bukan graf Euler. Nah, ini teorema-teorema yang mendukung suatu graf itu bisa mempunyai lintasan atau sirkuit Euler gitu ya. Jadi graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika terhubung dan memiliki 2 buah simpul berderajat ganjil dan tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Memiliki 2 ya, memiliki 2 buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Ya kalau kita lihat dari contoh kan, ini berarti harus berlaku kan sama yang ini ya. Ini kan lintasan nih yang pertama nih. Yang ini kan tadi semi Euler ya, berarti dia punya lintasan, dia punya 2 buah simpul berderajat ganjil. Benar ya, di simpul 3 dan 1 derajatnya ganjil gitu. Nah, di yang kedua ini dia sama sekali nggak punya simpul yang berderajat ganjil. Di 42, di sini 4 ya, 4. Nah gitu. Nah, berarti ini teorema ini ya teorema yang mendukung ya graf itu memiliki lintasan Euler. Nah, ini teorema graf yang memiliki sirkuit Euler gitu. Jika dan hanya jika setiap simpulnya berderajat genap. Ya kayak ini. Ini di gambar graf C dan D, grafnya setiap simpulnya derajatnya genap kan? Ya, gitu. Nah,
Nah, jadi graf yang memiliki sirkuit Euler itu pasti mempunyai lintasan, ya otomatis ya, tapi tidak sebaliknya gitu. Nah, ini kalau graf yang terhubung ya, yang berarah maksudnya. Kalau tadi kan graf tidak berarah kan ini. Nah, ini yang graf berarah memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk, dan berarti derajat masuk dan derajat keluarnya sama gitu. Nah, ini bisa lebih jauhnya ya di contoh ini. Yang A itu katanya graf berarah Euler, yang ini semi Euler, dan ini bukan graf Euler maupun semi Euler. Ini untuk graf berarah ya, seperti itu. Nah, ada lagi namanya lintasan atau sirkuit Hamilton. Nah, kalau Hamilton, kalau tadi sirkuit lintasan atau sirkuit Euler itu harus melewati sisi ya, jadi ingat sisi. Nah, kalau Hamilton itu melalui setiap simpul gitu. Jadi yang kelewatin harus melalui masing-masing simpul satu kali. Jadi yang dilewatin satu kali itu simpul. Kalau tadi Euler mah sisi ya gitu. Nah, kalau sirkuit Hamilton dia berarti balik lagi ke simpul semula ya, kembali lagi ke simpul semula. Jadi lintasannya tertutup, yaitu sirkuit Hamilton gitu. Nah, graf yang memiliki sirkuit Hamilton disebut graf Hamilton. Graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton berarti graf semi Hamilton ya, contohnya di sini lah ya gitu. Nah, yang A nih lintasan Hamilton katanya 3 2 1 4 3 2 1 4. Oh, sisi ini nggak kelewatin, nggak apa-apa karena ini Hamilton, tapi dia melewati semua simpul kan, 3 ke 2 ke 1 ke 4, simpulnya semuanya dilewatin kan, nggak masalah ini nggak kelewatin karena Hamilton mah harus melewati setiap simpul, udah kelewatin nggak apa-apa. Nah, yang B lintasan Hamilton 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 1. Nah, semua simpulnya kan 1 2 3 4 berarti kelewatin semua. Nah, balik lagi ke 1. Nah, ini adalah sirkuit Hamilton gitu. Nah, yang ini tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton ya. Ini sirkuit Hamilton ya, lintasan ya, karena yang sirkuit kan yang tadi ya yang memiliki sirkuit pasti mempunyai lintasan kan ya, ini sirkuit juga gitu. Nah, contoh lainnya ini yang dodecahedron Hamilton ya. Ini graf yang mengandung sirkuit Hamilton. Kelihatan nggak ini item-itemnya ya? Jadi misal dimulai dari sini kan, yang penting setiap simpulnya terlewati. Ini sisi-sisi kan. Kalau sisi kan tadi sirkuit Hamilton ya, yang harus kelewat. Kalau ini kan simpul, ini ke sini ke sini. Nah, ternyata dia balik lagi kan, semua simpulnya terlewati dan balik lagi ke sini. Oh, berarti ini adalah sirkuit Hamilton gitu. Nah, ini teoremanya. Silahkan ya. Ya, ini contoh graf yang mengandung sirkuit Hamilton maupun sirkuit Euler. Berarti ini bisa semua sisinya, artinya kalau sirkuit Hamilton kan semua sisinya, semua simpulnya, kalau Hamilton kan simpul ya, semua simpulnya bisa terlewati kan ya, bisa ya. Nah, balik lagi berarti ini pun bisa jadi sirkuit Euler ya, semua sisinya terlewati tepat satu kali. Nah, kalau yang B mengandung sirkuit Hamilton dan lintasan. Untuk Eulernya lintasan, berarti nggak balik ke simpul pertama berangkat tadi ya, berarti kalau lintasan. Nah, silahkan periksa sendiri untuk yang ini ya gitu ya. Itu aja.